modalitas itu diketahui bahwa ini ada pasarnya untuk kemudian mengeksploitasi isu ini gitu ya, sehingga kemudian cukup rasional untuk kemudian memajukan isu ini yang cukup mudah untuk kemudian memenangkan suara mayoritas, katakanlah seperti itu. Dan ini juga saya menjadi katakanlah di remind ya dengan paparannya Bang Poltak soal China ya, the rise of China. Kalau kemudian secara kultur kita ada sentimen gitu ya anti Cina yang menguat, kemudian ketika kita kemudian mengkampanyekan misalkan ini ada katakanlah signifikan faktor nih yang kemudian memperberat atau membuat demokrasi menjadi lemah, jangan-jangan publik kita masih belum juga paham apakah Cina politik, apakah ya memang Cina kayak gitu, apa kemudian semua warga Cina di Indonesia bisa jadi kena gitu. Memang dan belum bisa membedakan antara apa konteks politiknya Taiwan sama Cina, Hong Kong dan Cina, sehingga masyarakat kita kemudian udah ada modalitas yang sinofobia gitu ya, untuk kemudian ya memang kita anti Cina aja, toh Cina kayak gitu, sehingga wajah Cina yang tunggal atau wajah Cina yang sebenarnya beragam kemudian dia kapitalisasi menjadi warga Cina yang seperti yang kemudian bisa ditampilkan dalam dukungan katakanlah Cina terhadap rejim non demokratis gitu. Jadi ini juga kita harus hati-hati dalam kerangka katakanlah mengadvokasi atau kemudian dalam kita konteks kolaborasi harus ada ruang-ruang yang kemudian harus strategis, karena kalau enggak kita baberkan ke massa dan publik belum cukup siap untuk menerima katakanlah perbedaan katakanlah sejarah politiknya Taiwan sama Cina, Hong Kong dan sebagainya, campur maur malah akhirnya menjadi korban adalah Cina di keturunan etnis Tionghoa di Indonesia. Itu mungkin soal-soal kultural. Yang kedua soal apakah efektif gerakan OMS di Indonesia. Nah ini kan juga serangan terhadap demokrasi, juga serangan terhadap human right defender, termasuk juga serangan terhadap aktivis-aktivis demokrasi juga banyak gitu ya. Mereka dilabeli gitu ya, di macam-macam lah, kemudian intinya di delegitimasi kerja-kerjanya, kemudian didemoralisasi kadang-kadang, kemudian didemonisasi. Jadi memang kemudian publik bingung jadinya. Kita kemudian percaya sama siapa? Kekuatan masyarakat sipil itu satu-satunya itu di value, di apa namanya universal value, agenda-agenda universal yang diperjuangkan, yang kemudian bisa katakanlah terlepas identitas, asal usul agama dan suku kita perjuangkan bersama-sama, kemudian dilegitimasi kerja-kerjanya dan didemoralisasi macam-macam. Jadi memang ini apa namanya membuat publik juga bingung siapa yang kemudian harus dipercaya. Apakah kemudian entitas negara yang punya power, ataukah entitas bisnis yang punya modal, atau masyarakat sipil yang kemudian didelegitimasi terus-menerus. Ada juga nuansa-nuansa untuk kemudian ketika kita mengedres satu persoalan, kemudian ada banyak informasi-informasi atau disinformasi yang diciptakan, dan ini tentu saja apa namanya tidak kita bisa lepaskan dari apa namanya soal-soal new environment yang saya bilang tadi, soal algoritma dan sebagainya. Jadi saya rasa perjuangan kita sekarang benar-benar bagaimana kita punya koalisi yang kuat untuk kemudian mendemokratisasi dunia digital, yang kemudian ketika message kita sampaikan itu ada semacam call for action yang kemudian bisa menyatukan gitu, bukan kemudian susah sekali itu kemudian dalam situasi yang terbuka malah kita paradoks untuk sangat susah untuk kemudian saling percaya satu sama lain. Thank you. Oke, makasih Awi. Bang Poltak mau respon? Ya, saya mau respons tadi, setuju dengan Wigra, ini memang perlu kita lebih dalam, perlu ada koalisi bersama. Tapi mungkin tadi ya, selain campaign lewat kanal digital, lewat yang non tradisional misalnya, kita juga perlu tetap reach out ke anggota DPR. Mungkin kita banyak kecewa atas parlemen kita, tetapi ya kalau kita nggak lead juga ke action yang mungkin bisa untuk mengubah keadaan lewat legislasi, ya udah kita cuma akan jalan di tempat sendiri gitu. Dan kita nggak akan pernah bisa memperbaiki demokrasi kita. Memang kalau ditanya kita harus mulai dari mana, ini memang pertanyaan yang sangat sulit ya, sangat besar. Kenapa? Karena Indonesia itu besar sekali, luas sekali. Kita punya kualitas demokrasi yang berbeda-beda antara di pusat dan di daerah. Di daerah itu punya masalah yang sangat serius terkait brain drain. Jadi kalau teman-teman mungkin dengar, ini kenapa sih kepala daerahnya sebelumnya suaminya, habis itu jadi istrinya, habis itu anaknya? Ya karena gimana, orang memang pilihannya udah nggak banyak juga di sana. Kenapa? Karena banyak ya biasanya seperti itu. Yang terjadi adalah yang mungkin orang paling cerdas, yang paling punya potensial, perginya ke Jakarta, numpuk semua di Jakarta gitu. Ya udah, berarti
kalau memang ada di pusat, ya berarti itu kita juga perlu reach out supaya bisa memperbaiki yang ada di daerah. Tapi kembali lagi, kalau kita hanya berputar di antara kita, tapi kita tidak menggunakan kanal-kanal yang memang tujuan demokrasi adalah tadi ada keterwakilan, ya udah kita hanya akan seperti ya onani, cuman di antara kita aja, senang-senangan di antara kita aja gitu. Jadi saya tetap merekomendasikan bahwa memang kita ini nggak populer di antara kita sendiri ya, di antara organisasi ya. Mungkin akan yang mengatakan ini malah seperti mencapnya mungkin sebagai penjilat lah atau apa, enggak, tapi memang kita perlu lewat saluran demokrasi formal yang memang ada gitu. Nggak bisa kita cuma berdiri sendiri. Nah, ini yang mungkin perlu tadi kolaborasi bersama-sama tetap dipelihara, dan memang kalau kita memang kita ingin bikin perubahan, memang kita hanya bisa lewat cara itu. Karena lewat cara-cara yang tidak demokratis justru sebenarnya sesuatu yang lebih mudah dilakukan, dan itu yang sebenarnya perlu kita hindarkan. Jadi tadi untuk kembali lagi menjawab pertanyaannya Tri tadi, ya itulah ya, kita juga perlu menggunakan kanal-kanal formal yang tentu banyak perbaikan, ya betul, tapi yang harus kita mulai. Tapi juga kita nggak bisa aloof, yang kita nggak bisa malah menjauh dari saluran-saluran formal demokrasi, karena ya parlemen atau keterwakilan itu adalah apa yang dimunculkan oleh demokrasi, ya kita gunakan. Kalau kita tidak gunakan, ya sia-sia juga kita punya bangun demokrasi yang udah kita bangun, kalau kita juga nggak percaya pada apa yang udah kita jalan yang udah kita pilih. Kira-kira itu sih mungkin tanggapan saya. Ya, menyambung paparan Bang Poltak nih. Jadi gimana nih partai-partai politik yang diinisiasi oleh masyarakat sipil? Ya, semoga bisa segera terbentuk dan berkembang ya. Karena saya tahu beberapa teman-teman masyarakat sipil ini sekarang sedang menginisiasi sejumlah partai politik alternatif gitu. Tetapi memang bisa dibilang tidak bisa berkembang secepat partai-partai yang sekarang ada. Ini tantangan juga. Yeri mungkin ingin memberikan respon, silakan Yeri. Oke, makasih Queen. Saya mungkin tertarik dengan pertanyaan tentang budaya tadi ya. Ada kondisi kultural yang berkontribusi terhadap regresi demokrasi. Ini saya setuju dengan jawaban Mbak Adita tadi bahwa memang ini soal interpretasi, tapi yang ingin saya katakan juga bahwa dalam soal budaya itu kan nggak seragam ya, itu berwarna sekali, dan ada macam-macam bentuk budaya yang hadir di Nusantara kita ini. Ada yang mungkin membuat regresi, tapi ada juga yang bisa membuat dia menjadi progres, menjadi maju. Misalnya aja contohnya begini, ini untuk politik perempuan. Kalau misalnya ini satu tulisan yang bagus sekali dari Barbara Andaya, dia menceritakan tentang kehidupan masyarakat perempuan di Asia Tenggara, nggak cuma Indonesia, tapi Asia Tenggara. Bahwa perempuan ini terlibat aktif sekali, penting bahkan dalam proses produksi sawah, padi. Dan seperti kita tahu, misalnya, dan kalau kita cermati, beras itu menjadi bagian penting dalam banyak ritual keagamaan di kawasan Asia Tenggara. Yang artinya produksi padi ini menjadi penting gitu ya, karena digunakan juga secara dalam kegiatan-kegiatan ritual keagamaan. Dan karena itu, posisi perempuan tuh dia sangat penting dalam kegiatan panen, lalu kemudian mengolah padi, menanam dan seterusnya, sehingga posisinya dalam keluarga juga menjadi sangat penting. Dan kalau kita bandingkan posisi perempuan di negara-negara yang lebih utara gitu ya, karena kalau di utara misalnya mewarisi marga itu hak khusus dari itu hanya bisa ditentukan pada anak laki-laki. Kalau di Indonesia enggak, tidak ada kewajiban seperti itu. Jadi posisi perempuan dalam budaya kita sangat penting dalam satu aspek. Jadi ini bisa menjadi modal yang kuat sekali sebenarnya untuk politik, untuk menjadi lebih progres. Jadi budaya itu tidak bisa dilihat melulu dia akan membawa regresi, tapi dia juga bisa membawa progres. Itu yang saya katakan. Oke, terima kasih. Usman baru aja gabung lagi. Mungkin Usman ada yang mau disampaikan atau lanjut dulu? Nggak apa-apa sih, menurut saya kalau mau dilanjutkan, tapi memang yang disampaikan oleh Bung Poltak terakhir, Bung Yeri tadi itu sangat penting. Itu yang tadi saya katakan, bagaimana penting memperbaiki kualitas partai politik. Atau yang kedua, misalnya memperkuat partisipasi dan representasi dari para pemilih, termasuk perempuan, supaya ada keterhubungan itu. Dan kekecewaan pasca keterpilihan sebuah partai atau seorang calon presiden, seorang calon legislator, gitu ya, itu memang harus dikelola dengan lebih produktif, gitu ya. Bukan dengan
misalnya membiarkan kontestasi elektoral sebagai sebuah pesta, tetapi sebagai sebuah pertanggungjawaban, sebagai sebuah penghakiman atau penghukuman. Jadi kalau ada kekecewaan yang sifatnya elektoral karena memilih si A ternyata mengecewakan, ya jangan dipilih lagi. Nah, di situ penting untuk menempatkan masyarakat sebagai pemegang kedaulatan, menempatkan rakyat sebagai pemegang palu hakim di meja hijau itu untuk menghukum entah itu presiden, entah itu seorang legislator, menghukum dalam arti politik ya, tidak memilihnya lagi gitu. Jadi bukan memilih jalur lain di luar demokrasi. Tadi Bung Poltak menekankan kalau memilih jalur demokrasi itu agak bahaya. Ada dua interupsi yang seringkali menggagalkan proses demokratisasi. Interupsi yang pertama adalah kudeta militer. Contohnya di Myanmar, atau contohnya lagi di Thailand, atau di Timur Tengah itu ada kasus Mesir misalnya. Orang tidak pernah membayangkan euforia tentang kebebasan, tentang revolusi di Mesir misalnya, dengan menggunakan teknologi media sosial, tiba-tiba terhenti oleh interupsi konflik sektarian dan interupsi kudeta militer. Interupsi kedua yang menggagalkan demokrasi adalah konflik komunal, konflik bersaudara. Nah ini dalam skala yang terbatas, Indonesia pernah mengalami itu di Maluku, di Sampit, Sambas, Poso, gitu ya. Tapi tidak dalam skala yang nasional. Kita sebenarnya melalui itu dengan sangat relatif tidak buruk gitu ya. Nah, tapi bagaimana mencegahnya? Nah, tawaran lain yang saya tadi katakan adalah memperbaiki situasi yang terpolarisasi itu. Karena situasi yang terpolarisasi itu pada tingkat yang paling ekstrim, itu bisa berujung pada konflik komunal. Myanmar lagi-lagi juga pernah bisa menjadi contoh. Ada banyak contoh yang saya tidak ingin ambil makan waktu, tapi proyeksikan agenda-agenda demokrasi, termasuk demokrasi politik, mengontrol pemerintahan, tidak memperpanjang pemilu, tetap menjadwalkan sebagaimana mestinya, membela kebebasan, menolak intervensi negara, dan agenda-agenda demokrasi sosial, kesejahteraan perempuan, kesejahteraan petani, kesejahteraan buruh, kesejahteraan rakyat secara keseluruhan. Jadi mempertemukan kutub-kutub ekonomi dengan kutub-kutub sosial, masyarakat sipil dengan masyarakat ekonomi, masyarakat bisnis, dan masyarakat politik dengan masyarakat sipil dan masyarakat berbisnis. Mungkin kalau ada titik-titik yang terhubung secara produktif, kualitas demokrasi Indonesia bisa jauh lebih bertahan lah setidak-tidaknya dari arus regresi yang sekarang ini sedang terjadi. Demikian mungkin. Maaf saya off cam. Makasih Usman. Jadi intinya kurang lebih sama ya, kita memang harus belajar untuk melintasi batas-batas yang sekarang ada, memperkuat parpol, partisipasi politik ini juga antara keterhubungan antara masyarakat sipil dengan parlemen, dengan negara yang diwakili oleh parlemen. Ini yang mungkin kita sampai sekarang masih harus perbaiki, terutama dalam polarisasi dan segregasi politik. Ini ada pertanyaan selanjutnya dari Mas Firmansyah, peran media dan jurnalis seperti apakah yang kita harapkan gitu? Karena 1 dekade yang lalu saya ingat bahwa kita sangat merindukan adanya media-media kecil-kecil yang dimiliki oleh masyarakat sipil sebagai pesaing dari apa yang ketika itu kita sebut sebagai media mainstream. Hari ini ternyata media-media seperti itu sudah ada, tapi dalam bentuk yang tidak kita bayangkan, dalam bentuk TikTok, Instagram, Facebook, gitu. Di sana ada pakar-pakar kecil muncul yang belum pernah terverifikasi sebenarnya kepakarannya seperti apa, gitu. Ini kan sebenarnya bisa dibilang juga jurnalis warga atau media, tapi tidak dalam bentuk yang kita bayangkan ketika 10 tahun yang lalu kita mengkampanyekan ada jurnalisme warga, gitu, untuk menyaingi jurnalisme mainstream. Mungkin teman-teman bisa mengelaborasi secara singkat, ini enaknya gimana sih proporsinya? Karena kalau pakai model jurnalisme yang mainstream zaman dulu dipegang oleh beberapa media besar, mungkin sampai sekarang masih terjadi, ya kita mengharapkan ada media-media kecil. Tetapi ketika media-media kecil ini tumbuh, ternyata isinya tidak sesuai yang kita harapkan, gitu. Isinya kadang-kadang remeh-temeh seperti nari-nari atau gosip, dan bahkan bisa sampai ke arah hoax dan penyesatan informasi. Jadi kira-kira yang pas ini seperti apa? Siapa mau duluan? Bang Poltak ya? Oke, silakan Bang. Ya, makasih. Makasih Aquino.
Ini memang sekarang ini memang media pun secara media yang kita anggap sebagai mainstream pada waktu periode-periode yang lalu, sekarang pun dalam tekanan. Jadi memang teknologi internet itu memang memungkinkan pemberdayaan individu dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Nah, ini yang satu sisi positif, satu sisi juga negatif. Nah, kalau dalam kata sisi positif bahwa tadi orang yang bisa menyampaikan pesan-pesan secara baik, pesan-pesannya secara jujur dan membawa kebenaran, tentu akan punya panggung yang juga luas, besar, bisa diakses siapapun. Nah, sementara di sisi lain negatifnya tadi, bahwa menghadapi seperti itu juga kita akan berhadapan dengan orang yang juga memiliki kemampuan untuk melakukan agitasi dalam skala besar juga. Nah, cuman kembali kita melihat bahwa pada dasarnya manusia itu punya kerinduan lah kepada kebenaran, dan ya orang mau membayar dalam tanda kutip ya lebih pada sesuatu yang mereka anggap sebagai benar. Nah, ini adalah mengimbangi di antara itu. Tapi memang tadi kalau ditanyakan mengenai bagaimana dengan media-media, sekarang banyak media itu dalam posisi yang limbung di satu sisi, karena kembali lagi banyak awak media itu masih berpikir dalam konteks media tradisional. Jadi kalau misalnya saya pernah diskusi seorang teman yang dulu di BBC, kemudian habis itu masuk ke dalam media digital, dia mengatakan bahwa banyak media di Indonesia, karena mereka berangkatnya dari koran, berpikir seperti koran. Berangkatnya dari televisi, berpikir seperti televisi. Ketika masuk dalam digital, mereka mencetak itu, membuat itu seperti yang dalam pandangan mereka. Padahal media digital itu berbeda sama sekali dari keduanya. Tidak seperti koran, tidak bisa seperti TV, dia punya kesegaraan, dia punya partisipasi. Jadi banyak media gagal nangkep gitu elemen-elemen tadi yang bisa membuat dia jadi tumbuh dan berkembang. Itu sebabnya kenapa akhirnya ada pelariannya, munculnya adalah orang lebih ramai di sosial media. Dan makin parah lagi sekarang wartawan pun nangkrongnya di sosial media. Nah, ini nih loop yang jadinya semakin jadi kusut ya, karena di satu sisi memang sosial media dan bagian dari itu adalah internet, itu adalah bagian dari alat kita untuk bisa menjangkau, perlu kita lindungi. Jadi tadi ya, censorship perlu kita lawan secara tegas, kemudian blackout juga perlu kita lawan secara tegas. Tapi di sisi lain memang perlu lebih banyak pendidikan masyarakat mengenai ini, membangkitkan bahwa yang sesuatu informasi yang punya kualitas itu memang nggak gampang, gitu, nggak mudah, memang perlu usaha. Tapi kalau tadi aku ingin tanya mengenai media warga, saya rasa sekarang justru waktu yang kesempatan yang sangat mudah ya, lebih mudah dibanding waktu lalu, karena kembali ada alatnya gitu kan. Saya belum tahu apakah pernah dicoba misalnya mungkin bentuknya podcast misalnya, ya cuma sekadar orang Bandung punya podcast. Jadi ini kan memungkinkan. Kalau zaman dulu kan nggak memungkinkan seperti ini untuk bisa reach out semikian banyak orang misalnya. Nah, jadi memang di sisi itu masyarakat sipil perlu lebih banyak belajar mengenai media, bagaimana targeting, bagaimana kita bisa address isu dan lainnya. Karena kalau kita mengandalkan atau melihat pada apa yang sudah dikerjakan selama cukup lama oleh media-media tradisional yang memang punya jejaring kuat pun, ternyata mereka masih gagal di sisi ini. Gitu. Nah, ini yang saya pikir belajar sama-sama lah. Kalau kita masyarakat sipil juga nggak bisa, ya kita bergandeng tangan sama dengan media, karena mereka juga tetap melihat bahwa kelangsungan ini adalah simbiosis antara masyarakat sipil dan juga media untuk bisa bersama-sama. Karena kalau media pun ternyata kemudian tidak mampu tumbuh, ya masyarakat sipil juga nggak bisa tumbuh, karena tetap yang namanya kredibilitas itu tetap sesuatu yang berharga di mata audiens, dan itu yang perlu dibuat menjadi lebih serius. Kira-kira itu sih. Jadi kembali lagi, ini memang source searching nih dua-duanya, baik media yang tradisional maupun juga masyarakat sipil, karena ini kita berhadapan dengan sesuatu landscape yang baru dan benar-benar berbeda dibanding waktu-waktu yang lalu. Itu saja mungkin tanggapan saya. Ya, makasih Bang Poltak. Awi, silakan Awi. Sedikit Gwen ya, saya rasa memang hari ini ya perannya sangat signifikan, bahkan karena di tengah era disinformasi, fake news dan sebagainya, justru menegaskan bahwa kerja-kerja jurnalis yang punya prinsip dan etika dalam mengolah data menjadi informasi yang verified gitu ya, itu sangat Masalahnya kan kemudian kembali berhadapan dengan raksasa-raksasa industri digital, di mana kemudian iklan-iklan, kemudian support masuk ke mereka, sehingga bloody sustainability. Maka sebenarnya kesadaran kita semua untuk kemudian berani membeli
atau katakanlah berbayar ya, karena mereka butuh operasional untuk menghasilkan karya jurnalistik yang independen. Saya rasa ini menjadi tantangan buat kita semua gitu, karena begitu itu gratis dan kita dapatkan cuma-cuma, kita harus kemudian mempertanyakan, apalagi itu yang bukan melalui proses katakanlah kerja. Itu saya rasa perannya cukup signifikan, dan tentu saja kalau kita lihat demokrasi hari ini kan selain 4 pilar mungkin ada 5 pilar bahkan, karena sosial media kan, karena legislatif, yudikatif, eksekutif, peran media, dan juga ada sosial media. Nah, problem di sosial media ini soal proteksi karena kalau media dalam konteks Indonesia perlindungannya itu langsung menggunakan, kalau mengikuti logikanya katakanlah Undang-Undang 40 ya soal pers gitu, mereka bisa dilindungi, ada hak jawab, hak klarifikasi dan sebagainya, sampai kemudian mediasi tidak bisa dikriminalisasi. Tapi orang-orang yang kemudian melakukan peran menyampaikan informasi gitu ya dalam media-media baru, sosial media, itu jalurnya langsung ITE itu. Itu nggak ada tuh proses di tengah, makanya perlu penguatan untuk kemudian orang-orang human right defender katakanlah, kemudian apakah itu pers kampus yang belum bisa dipayungi sama Dewan Pers, itu tetap harus dijamin kebebasan ekspresinya dan kebebasan persnya. Dalam konteks ini mungkin bisa mengundang kerjasama dengan pemerintah, elemen negara ya, Komnas HAM misalkan, untuk kemudian tetap persnya nggak, freedom ekspresinya dijamin. Saya rasa itu kita kemudian menjadi lebih sehat ketika kemudian demokrasi kita disanggah oleh media yang kemudian taat sama jurnalistik, kemudian sosial media yang juga terlindungi. Orang nggak jadi takut untuk kemudian berekspresi, karena begitu takut kemudian ya kita semua ada dalam satu kesimpang siuran informasi. Oke, makasih Awi. Mbak Dinda mau nambahkan ya kayaknya. Silakan Mbak. Thank you Mas Win, dan pertanyaan dari Mas Firman. Saya pikir peran media dan jurnalis itu semakin penting dalam beragam formatnya lah ya. Artinya ada media cetak, media elektronik, atau yang sifatnya digital. Dan tentu malah sebenarnya yang semakin menarik ke sini, model format informasinya juga beragam dan tampak juga mencoba memberikan informasi yang mudah dicerna oleh publik gitu. Jadi ada yang modelnya, ada yang TikTok, ada yang modelnya podcast seperti yang dibilang oleh Bang Poltak, bahkan individu-individu termasuk soal misalnya komedian itu juga punya jalurnya sendiri ya lewat akun-akun mereka, yang saya pikir justru memang kita butuh hal yang seperti itu gitu. Apa yang kita bicarakan di ruang ini mungkin tidak mudah dipahami oleh orang-orang yang memang tidak mengikuti isu ini, tapi ketika misalnya seorang YouTuber atau komika yang bicara dengan gayanya yang lucu, tapi bicara isu kebijakan sebenarnya, dan bahkan berani mengkritik, saya pikir itu perlu diacungi jempol gitu, karena kita sendiri sangat berhati-hati di tengah begitu rentannya kebebasan berekspresi kita gara-gara undang-undang ITE tersebut. Jadi saya pikir media itu menjadi sangat penting di beragam lini. Ya tadi Mas Awi juga menyebutkan ya, ada jurnalisme kampus itu juga harus dijaga kebebasannya, jangan sampai dikekang atas alasan kebijakan di kampus, dan juga ada kebebasan pers juga yang jelas termasuk di ranah digital. Makanya di poin ini peran itu tidak bisa terwujud kalau kita nggak punya kebijakan yang enabling. Kalau kebijakannya itu cenderung membatasi kebebasan pers itu sendiri, apalagi memanfaatkan undang-undang yang ada, hal ini akan menjadi sulit. Justru kita bersyukur nih dengan kemajuan teknologi, globalisasi gitu. Kita bebas menyuarakan ini tanpa harus takut, oh karena saya ada di lembaga atau di company ini gitu, karena kita adalah individu yang bebas. Tapi kalau bicara kualitas tadi ya, yang tadi Mas Win tuh sempat menyinggung ya, kadang-kadang remeh-remeh. Saya pikir oke, mungkin memang ada yang remeh-remeh, receh-receh gitu, lucu-lucu karena kita butuh hiburan. Tapi di sisi lain kita punya pilihan. Nah, itu yang kita ingin dorong lebih banyak mungkin platform atau media atau jurnalis yang bisa memberikan informasi yang edukatif dengan cara-cara yang menarik dan mudah dicerna. Sedikit saja menanggapi yang dari Mbak Anung nih soal pentingnya reformasi parpol lah ya. Kalau menurut saya ini juga riset kami di The Indonesian Institute, beberapa hal yang perlu dicatat. Memang kalau kita mau ribut-ribut yang membuat kebijakan kan memang asal-usulnya dari partai politik ya. Tadi Bang Poltak juga bilang gitu, jangan anti gitu. Termasuk berbicara dengan orang-orang yang ada di parlemen. Nah,
kita sudah bahas banyak tadi, Mas Usman juga mengawalinya juga di depan gitu soal partai politik, dan memang harus didorong ya demokratisasi di partai politik itu sendiri. Tadi saya juga sempat bahas agar tidak oligarki, tidak mendorong politik yang kultus individu misalnya. Jadi partai itu juga belajar seharusnya selama ini tentang bagaimana mereka mengatasi konflik secara internal, bagaimana mendorong regenerasi gitu misalnya. Karena anak-anak muda kan katanya banyak nih, apa yang mereka bisa manfaatkan dari anak-anak muda untuk ikut terjun juga ke partai politik, dan bagaimana membuat partai itu bukan hanya bekerja di masa kampanye gitu. Ini juga hal-hal yang perlu didorong. Setahu saya waktu kami diskusi dengan beberapa narasumber dari DPP Parpol, ya mereka mengakuinya ada tuh Mbak Anung, kayak diklat dan beragam lah, misalnya sekolah kebangsaan yang itu mungkin berbicara soal apa sih Nusantara, apa itu Indonesia, atau sekolah-sekolah politik yang sifatnya teknis ya tentang apa sih fungsi anggota dewan, apa parpol dan sebagainya yang mungkin mengundang juga masyarakat sipil. Tapi memang kan dinamikanya berbeda nih kalau udah masuk di Senayan gitu. Mereka juga harus memberikan sharing fee-nya ke DPP, ada mungkin diskoneksi antara posisi DPP dengan fraksi, dan ini memang menjadi sangat kompleks. Tapi ketika partai itu solid dan mereka bisa menunjukkan menjadi kendaraan politik yang kompeten juga, seharusnya mereka juga punya satu suara. Dan saya pikir ya itu reformasi internal parpol harus segera dilakukan gitu. Dan ini menjadi PR bersama kita masyarakat sipil juga untuk mendorong transparansi partai politik gitu. Terutama mereka kan udah daftar nih pakai sipol lah segala macam. Tapi transparansinya benar ada nggak, termasuk soal anggaran mereka, anggaran yang dipakai kampanye sama anggaran hitam di belakangnya tuh ketahuan nggak, padahal mereka terkena undang-undang keterbukaan informasi publik gitu. Dan kadang kita juga paham ternyata nggak mudah juga nih melakukan penelitian atau investigasi terhadap partai politik, dan bahkan mungkin media lebih baik melakukan itu. Thank you. Oke, makasih Mbak. Yeri atau Usman yang ingin merespon mungkin? Enggak, Yeri dulu deh. udah cukup. Cukup, oke, Usman. Nah, iya deh, cukup juga deh. Yang penting gimana caranya supaya kita sering membicarakan tema ini agar arus regresi bisa ditahan dan hal-hal yang bisa diperbaiki, kualitas partai politik, media massa, desentralisasi, penguatan KPK, dan independensi peradilan secara umum, sampai dengan pencegahan kebijakan-kebijakan yang bisa represif itu bisa kita kerjakan bersama-sama. Sehingga demokrasi Indonesia bisa bertahan. Saya ingat kata teoretikus ilmuwan politik Arne de Chart, dia bilang, kalau sebuah demokrasi di sebuah negara sudah berlangsung lebih dari 19 tahun tanpa interupsi kudeta dan konflik bersaudara atau perang bersaudara, maka negara itu bisa dikatakan negara dengan kategori demokrasi yang stabil. Nah, mudah-mudahan Indonesia bisa bertahan karena ini adalah periode demokrasi terpanjang dalam sejarah Indonesia. Di era kemerdekaan sampai dengan pemilihan umum di tahun 55 yang membanggakan itu paling kurang lebih 10-15 tahun. Era demokrasi terpimpin Soekarno bukan demokrasi. Era demokrasi Pancasila Orde Baru bukan demokrasi. Nah, 24 tahun kita melalui demokrasi ini, itu menurut saya adalah 3/4 perjalanan. Kalau kita harus memperbaiki kerusakan-kerusakan sendi kehidupan akibat dari praktek otoritarianisme yang lalu, baik era Orde Baru maupun demokrasi terpimpin. Jadi masih ada sepertiga perjalanan, masih harus kita tempuh bersama-sama, ya mungkin bergandengan tangan, menyusun collective action, menyusun rekonsolidasi masyarakat sipil, termasuk juga para profesional, partai-partai politik, gitu, untuk diorientasikan pada peningkatan kualitas demokrasi Indonesia sehingga menjadi lebih tinggi. Mungkin itu. Oke, terima kasih teman-teman. Ini jadi kayaknya kalau kita sarikan sudah mulai makin jelas ya apa yang kita perlu lakukan gitu. Dan saya rasa nada dari diskusi kali ini cukup baik gitu. Kita sudah bisa menjangkau apa namanya unsur-unsur dalam SWOT ya, strength, weakness, opportunity dan threat gitu. Jadi kan kita nggak bisa hanya ngomong weakness dan threat terus-menerus, tapi kita juga harus bisa mengidentifikasi strength serta opportunity yang kita punya gitu. Nah, baru dari situ kita tahu apa yang kita punya modal seberapa dan maju dengan untuk mengatasi weakness dan threat tadi gitu. Saya rasa yang ada di diskusi ini sudah cukup mencukupi kesemuanya gitu. Kita
punya agenda-agenda yang jelas, memperbaiki undang-undang yang masih represif, lalu memperkuat partai politik, memperkuat komunikasi antara masyarakat sipil dengan partai politik. Ini sebenarnya bahasa lain dari yang sering kita omongkan, bagaimana orang-orang yang di luar dengan yang di dalam ini bisa saling berkomunikasi. Ini sebenarnya isu yang kita belum secara terbuka ngomong nih. Apalagi duduk nih antara orang-orang yang aktivis, mantan aktivis yang dulu sudah masuk di dalam, dengan aktivis yang masih di luar, ini masih belum ada forumnya untuk ngomong, saling cross check informasi, saling menjernihkan prasangka-prasangka itu. Ini sebelumnya ini PR yang masih kita harus kerjakan, dan juga mengurangi polarisasi secara keseluruhan, baik polarisasi berdasarkan SARA maupun berdasarkan hoax dan penyesatan informasi. Oleh karena itu media juga harus diperkuat, dan apapun bentuknya media nggak jadi masalah, mau itu sosial media ataupun media mainstream gitu. Tapi yang penting perlu ada semacam penguatan kepada masyarakat bagaimana informasi yang layak dikonsumsi dan mana yang enggak gitu. Dan ini larinya lagi-lagi mungkin ke pendidikan dan ke kebijakan ya. Jadi ya perlu. Tapi kita juga sebagai masyarakat sipil juga punya peran untuk menyentuh wilayah ini gitu. Bagaimana kita bermain antara TikTok dan jurnalisme investigasi. Ini sangat penting saya pikir. Terima kasih untuk semua narasumber di sini. Mbak Dinda, Awi, Bang Poltak, Usman, Yeri. Terima kasih untuk semuanya, dan semoga di diskusi mendatang kita bisa bicara dengan topik-topik yang lebih terkini. Jadi kalau ada usulan-usulan topik, silakan diajukan, kita bisa bahas. Terima kasih untuk teman-teman. Sampai jumpa lagi. Terima kasih Apino, selamat malam teman-teman. Terima kasih. Bang Heri, teman-teman semuanya. Anung, Terima kasih semuanya. Terima kasih juga Pak Winu, Terima kasih semuanya. Poltak dan Mbak Dinda. Bye. Thank you, Win. Ya, bye Win. Pamit ya. Oke, makasih. Nggak pakai mohon izin ya. Ayo, Bang. Nggak pakai mohon izin, nggak ada kata mohon Itu izin. birokrat banget gitu. Mau bisa aja pakai mohon izin. Oke, yuk aku Ya, Bang, makasih. Yuk.